menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Dan udah pasti kan karena urat nadinya dipotong pasti darahnya mengalir setetes demi setetes, dan tetesannya itu ditampung di bak mandi ya, di bak mandi sampai si gadis itu bener-bener darahnya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih udah mampir ke video ini. Gak dipungkiri ya, setiap wanita pasti ada perasaan ingin terus terlihat cantik, gak ada kerutan di wajah. Kalau zaman sekarang tinggal operasi atau mungkin treatment itu kalau yang punya uang lebih. Tapi kalau uangnya pas-pasan kayak aku, ya udah mentok kebeli sunscreen aja. Namun berbeda dengan bangsawan cantik yang mau aku ceritakan kali ini, yang treatment awet mudanya menggunakan darah para gadis muda. Ya, darah gadis muda. Gimana caranya dia dapetin darah gadis muda? Tapi dengan kasusnya ini, justru ia dinobatkan menjadi pembunuh berantai paling kejam dan juga mecahin rekor juga loh. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Bernama Elizabeth Bathory yang lahir pada 7 Agustus 1560. Elizabeth ini terlahir dari pasangan Georges Bathory dan juga Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan juga salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Bukan hanya keluarga dari Elizabeth saja, keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satunya sepupunya ya adalah Perdana Menteri di Hungaria, dan seorang lagi adalah kardinal. Aku searching, kardinal adalah gelar rohani tertinggi di gereja Katolik. Koreksi aja kalau salah. Bahkan pamannya yaitu Stefan menjadi raja di Polandia. Elizabeth dibesarkan di kastil keluarga di Elset, Hongaria. Ya tentu aja ya, sejak kecil Elizabeth ini hidup dalam bergelimpangan harta. Ia dilayani oleh para pelayan yang siap membantu saat Elizabeth membutuhkan sesuatu. Pada tahun 1575, Elizabeth pun menikah. Saat usianya menginjak 15 tahun, Elizabeth ini menikah dengan seorang pria bernama Conference Nadasdy yang lahir pada 6 Oktober 1555. Karena suaminya berasal dari bangsawan yang dibilang rendah lah ya, jadi kastanya itu lebih tinggi si Elizabeth daripada suaminya, maka Conference Nadasdy ini menggunakan nama Bathory di belakangnya. Dan si Elizabeth tetap menggunakan nama keluarganya yaitu Bathory dan tidak menjadi Nadasdy. Jadi kayak bukan Elizabeth Nadasdy ya, paham ya? Biasanya kan harusnya istri ikut suami ya, tapi ini suami yang ikut istri karena kesenjangan sosial. Kan Elizabeth bangsawan lebih tinggi ya, kastanya lebih tinggi. Setelah menikah, Elizabeth dan Conference ini tinggal di Istana Kęstutis. Aku nggak tahu gimana bacanya, pokoknya kayak gini. Yang merupakan hadiah pernikahan mereka, yakni sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kęstutis. Setelah menikah, suami Elizabeth ini jarang berada di kastil. Nadasdy ini lebih sering berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Karena keberanian Nadasdy ini ya membuat ia terkenal di medan tempur. Bahkan ia ini dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Hingga 10 tahun menikah, mereka baru dikaruniai anak. Itu semua kan karena suaminya ini memang sibuk ya, sibuk di medan perang. Jadi seiring berjalannya waktu, Elizabeth ini yang masih muda kala itu tentu saja senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sama suami. Elizabeth ini memiliki kebiasaan narsis gitu ya, kayak mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di kastil. Selingkuh rupanya ini si Elizabeth. Karena pernah satu hari Elizabeth ini ketahuan selingkuh ya. Elizabeth ini bukannya minta maaf, justru memilih kabur bersama selingkuhannya. Tapi gak lama Elizabeth balik lagi ke kastil dan Nadasdy justru memaafkannya. Jangan diulangi lagi ya dek ya, sakit loh hati abang. Iya bang, adek Eli janji gak gitu lagi. Mungkin gitu kali ya, tapi pakai bahasanya Hungaria.
Sayangnya hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual, karena disebutkan Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan badan dengan bibinya sendiri yang bernama Countess Clara Battery. Dalam kurung berarti dia lesbi juga ya. Cewek kadigas, cewek kadigas. Elizabeth ini kan tinggal di kastil yang besar ya, bukan mansion atau apartemen gitu, tapi ini adalah kastil yang membuat ia mempekerjakan banyak sekali pelayan, dan di antara para pelayan ia memiliki pelayan terdekatnya, yaitu ada 4 orang bernama Dorothy Sentes atau disebut Dorka, Suster Ilona Jo, pelayan pria yakni Johannes Ujefari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darvula, dan si Anna ini yang merangkap sebagai kekasihnya Elizabeth. Pelayan yang bernama Dorka yang mulai mempengaruhi Elizabeth dengan ajaran satanisme. Karena pengaruh Dorka juga, Elizabeth ini mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap para pelayan. Jadi pelayan-pelayan yang lain gitu yang masih muda, itu tuh disiksa dulu gitu ya. Bersama dengan keempat pelayan kepercayaan Elizabeth, mereka mengubah istana Castile menjadi pusat teror dan juga penyiksaan seksual. Para gadis muda yang jadi pelayannya ini disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Bahkan Elizabeth juga diduga percaya bahwa darah para gadis muda memancarkan cahaya kemudaan untuk siapa saja yang ingin awet muda, termasuk Elizabeth. Pada tahun 1604, Nadasti meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 4 Januari 1604. Sekaligus ia meninggalkan Elizabeth dan 5 anaknya. FYI ya, mereka ini dikaruniai 5 orang anak. Ia meninggal karena penyakit misterius yang dideritanya selama 2 tahun terakhir. Dan bersamaan dengan itu, era teror sesungguhnya pun dimulai. Karena memasuki usia 40 tahun, Elizabeth ini menyadari bahwa kecantikannya ini mulai memudar. Kulitnya ini menunjukkan tanda-tanda penuaan dan juga keriput yang sebenarnya itu lumrah di usia Elizabeth ya kan. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan juga kecantikan, dan ia rela melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Jadi suatu hari seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya Elizabeth secara nggak sengaja itu menarik rambut Elizabeth. Jadi bukan menarik ya, lebih ke ketarik gitu ya rambutnya Elizabeth karena pakai sisir ya kan. Ya wajar lah ya kalau disisirin sama emak lu gitu. Malahan kalau sama emak gua sih lebih kasar ya kan. Nah sama tuh kayak gitu. Jadi tuh nyisirin rambut ya kan kayak gini, ketarik lah rambutnya si Elizabeth ya kan, karena mungkin terlalu kuat. Nah Elizabeth rambutnya ketarik itu pun marah, kemudian menampar gadis malang tersebut sampai hidungnya ini hidungnya pelayan ini mengeluarkan darah dari hidung dan juga mengenai telapak tangannya Elizabeth. Ini kayak gini lah ya, tapi ini mohon maaf lip tint kayak gini lah. Saat itu Elizabeth yang percaya bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya muda, itu langsung dong memerintahkan pelayannya yaitu Johannes Ujefari dan juga Dorka untuk menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Dan ketika si gadis ini udah pasti kan karena urat nadinya dipotong, pasti darahnya mengalir setetes demi setetes, dan tetesannya itu ditampung di bak mandi ya, di bak mandi sampai si gadis itu bener-bener darahnya habis. Dan ketika para gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah, dan dia sangat menikmati apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Suatu hari semua pelayan mudanya Elizabeth ini sudah habis ya, jadi udah meninggal, dan dirasa udah gak punya lagi stok gadis muda. Elizabeth gak kehabisan akal. Dia ini mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Tentu aja bukan untuk bekerja, tapi mereka ini dijadikan stok. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadinya itu dipotong hingga darah mereka ini menetes habis ke dalam bak mandi. Bahkan gak jarang ya, selain Elizabeth ini berendam di dalam kolam darah,
sambil menyaksikan korbannya ini sekarat meneteskan darah hingga tewas, hingga tetes terakhir. Elizabeth juga bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Inner beauty, gak ngerti lagi ya apa yang dipikir, yang ada di otaknya Elizabeth kala itu, ya Allah. Inner beauty dari meminum darah. Dan lama-kelamaan merasa bahwa sepertinya darah para gadis muda ini kurang baginya ya. Dan Elizabeth ini berniat mencari darah yang lebih berkualitas. Entah ya pikiran dari mana. Yang jelas ia menganggap bahwa darah gadis para bangsawan lebih berkualitas deh kayaknya. Kayaknya nih darah para gadis rakyat jelata ini kayaknya kurang gitu. Mungkin kayaknya lebih nampol lagi darah gadis para bangsawan deh. Sepertinya aku harus cari darah gadis bangsawan. Dan demi mendapatkan darah yang lebih berkualitas ya, Elizabeth ini mulai mengincar darah para gadis bangsawan. Dan ia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Namun hal tersebut menjadi bumerang baginya karena hilangnya para gadis bangsawan ini dengan cepat mendapatkan perhatian yang khusus di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh hingga raja sendiri. Dan karena kehebohan berita ini, banyak warga melaporkan juga hilangnya para gadis mereka ini ketika bekerja di kastilnya Elizabeth. Loh, kenapa baru lapor sekarang? Enggak, geng, sebenarnya itu udah lapor lama banget ya. Dari mereka itu hilang satu persatu. Jadi kayak nggak ada penanganan. Jadi ya udah, kasusnya hilang gitu aja. Dan nggak ada yang bisa diperbuat banyak juga untuk mengatasi hal tersebut. Terutama karena para korbannya hanyalah rakyat jelata. Sementara Elizabeth tahu sendiri kan adalah seorang yang kaya raya, cerdas, dan berkuasa. Pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Raja George Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri ini menyerbu istana Carthage di malam hari. Saat mereka ini memasuki kastil, mereka semua itu terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam kastil. Mereka menemukan mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan, dan seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya itu disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran diambil darahnya. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besarnya ini udah mulai membusuk. Pada tahun 1611 lebih dari 600 nama tercatat dalam pengadilan atas nama Elizabeth Bathory. Nama-nama itu didapatkan berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga petani hingga bangsawan. Meskipun kasusnya ini besar banget kala itu, viral banget, Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Tentu aja karena status kebangsawanannya, tapi keempat anak buahnya ini mengaku bersalah dan mereka diadili. 3 dari mereka ini dieksekusi mati dan yang terakhir ini dipenjara seumur hidup. Dan pelaku utama siapa lagi kalau bukan Elizabeth Bathory justru tidak diadili ya. Tapi bukan berarti Elizabeth bisa bebas, tentu aja tidak. Karena kala itu Raja Hungaria yakni Turzo memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di istana Carthage selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan juga jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok dan hanya menyisakan lubang kecil aja yang digunakan untuk memasukkan makanan dan juga minuman. Pada tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri. Jadi hari itu seorang penjaga seperti biasa memberikan makanan untuk Elizabeth, tapi makanan tersebut masih utuh dan tidak tersentuh. Dan penjaga yang melihat makanan yang disajikan itu masih utuh untuk Elizabeth ya, selama seharian, ini mulai merasa curiga dan ia mengintip dari sela-sela lubang kecil. Ia melihat Elizabeth ini tertelungkup dengan wajah di lantai dan diketahui bahwa Elizabeth sudah tidak lagi bernyawa. Elizabeth the Blood Countess Bathory meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Agak ngeri ya Elizabeth ini. Gimana menurut kalian kisah dari bangsawan cantik Elizabeth Bathory? Kabarnya juga Elizabeth ini pada usianya 13 tahun dia udah terbiasa melihat eksekusi mati secara langsung dengan kedua matanya ya. Makanya mungkin dia nggak ada sama sekali ngeri-ngerinya, takut-takutnya saat menyiksa orang lain gitu.
Ya, segitu aja videonya dari aku. Semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.